secara umum masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang happy. Gimana? Aslinya orang Sunda itu masyarakat happy. Masyarakat yang seneng canda, seneng kebahagiaan. Misalnya gini deh, kalau wayang gitu, misalnya wayang. Kalau di Jawa kan nontonnya filosofinya. Iya. Oke. Bisa semalaman tuh nonton filosofi. Kalau orang Sunda nonton wayang golek, mana yang ramenya? Yang ceramah aja, penceramah. Penceramah yang terlalu serius di Sunda, pasarannya kurang. Tapi kalau penceramah yang ada nyanyinya, ada lawakannya, nah itu pasti pasarannya luas. Sehingga yang ceramah di mimbar, ceramah maulidan, rajaban atau muharaman bisa pelawak jadi penceramah kalau di Jawa Barat. Oke, Haji Komar tuh laku itu ya. Nah, misalnya Ohang laku. Iya. Itu bisa gini loh, sampai fenomenalnya misalnya kan di daerah Subang tuh ada Cepia. Cepia itu kan ngelawak dengan berdandan gaya perempuan. Itu diundang di Maulid dan ceramah. Ceramah pula Gitu loh. Dan itu laku. Nah, orang Jawa Barat tuh happy, nggak seneng segala sesuatu terlalu serius. Heavy perdebatan. apa heavy? Hah? Tolong dong, F dan F ini Happy. lu. Happy. Kan orang Sunda mah susah ngebedaan F sama V. Enggak, karena maknanya beda. Heavy itu berat. Iya. Happy itu bahagia. Ya kata orang ya Dari tadi yang beda juga banyak bos semua. Karena orang Sunda mah kalau dengar happy, ya itu berarti bahagia. Kan lidahnya lidah Sunda. Iya. Oh gitu. Jadi pendekatan itu pintu masuk itu hiburan dulu. Hiburan. Happy dulu. Baru kita bicara program. Kan nggak usah dipaksa happy aja nggak apa-apa. Ya juga. udah happy. Ya. Udah. Baru bicara program. Nah, sehingga orang Sunda itu seneng segala sesuatu yang realistis, tidak yang filosofis. Oh. Jadi realistis itu Konkret prinsip maksudnya. dasarnya gini, kadeuleu karenge jeung karasa. Mati. Kadeuleu itu artinya terlihat. Kemudian karenge itu terdengar. Karasa itu apa yang dirasakan. Sehingga setia pada apa yang sudah dirasakan oleh dirinya. Waduh. Itu susah. Jadi orang kalau sudah tahu realitas bahwa orang ini berbakti, orang ini mengabdi, orang ini kegiatannya ada, jasanya ada, setia orang Jawa. Gitu. Nah, ya kelompok yang berubah pikiran politik karena pengaruh regional politik yang dipengaruhi oleh politik di Jakarta, itu kekuatannya saya katakan tadi 15%. Dan itu kan bisa dilihat grafiknya. Sebagian Kota Bekasi, sebagian Depok, sebagian Bogor, sebagian itu tidak bisa menjadi mayoritas. Tapi katanya dulu waktu 212 tahun 2016 itu kontributor orang personalianya paling banyak dari Jawa Barat tuh kan. Ya karena dekat ke Jakarta. Oh. Kan orang dari Depok dekat ke Jakarta, dari Bogor dekat ke Jakarta karena dekat. Oke. Karena dekat ke Jakarta, dan sensitivitas politik waktu itu berbeda dengan hari ini. Karena bukan hanya persoalan problem isu agama sebenarnya, tetapi kan ada problem-problem lain yang mungkin dalam kacamata orang Jawa Barat yang datang, dia ada ketersinggungan personal, kan bisa begitu. Kita nggak usah bahas itu. Iya. Tapi dulu Kang Deddy di Purwakarta ini kan jadi ladang ini Kang. Nah itu Ya kan pertarungan nih. itu realitasnya. Habib Rizik itu jadi kami menganggapnya Kang, persepsi publik ya, Kang Deddy versus Habib Rizik nih waktu itu dulu. Nah itu, saya ini kan memimpin sebuah daerah namanya dulu Purwakarta. Dari mulai jadi wakil bupati 2 periode. Sensitivitas publiknya kan tinggi. Saya ngambil isu yang berbeda dengan kebanyakan orang. Saya ngambil isu Sunda sebagai identitas pembangunan. Kemudian dianggap berhadapan dengan identitas agama. Agama dalam persepsi mereka loh. Nah, kan harusnya saya kalah dong. Buktinya menang, dan kemenangan saya yang periode kedua paling tinggi kalau di Jawa Barat dibanding orang yang mengusung isu agama. Oh karena habis-habisan. Udah dari periode 1 Kang Deddy pakai udah warna ini. Iya, ejekan terhadap saya kan luar biasa. Ejekan terhadap saya misalnya di periode 1, ejekan terhadap saya ketika campaign itu adalah si Cepot. Masa mau milih si Cepot?
Buktinya orang milih si Cepot karena dari sisi aspek sosiologi budaya orang nggak ngerti bahwa kalau nonton wayang golek orang tuh rindu kehadiran si Cepot. Kenapa? Karena dia membahagiakan. Di tengah-tengah perang Bratayuda yang menegangkan datanglah Cepot yang membawa senyuman. Gitu.